Menyadarkan ibu banyak hal dan selalu membuat ibu merasa ibu paling beruntung di dunia ini. Aku mau ganti muka gue jadi Tom Cruise. Ya. Bisa gini loh Kak, maaf. Iya. Oh. Lu mah kocak. Cing cing ciripit tulang bajing kacapit. Sik sik si batu manikam di parjoget zona manikotam dinamang. Cing cing ciripit tulang bajing kacapit. Asik lagi, sekali lagi. Selamat pagi rakyat. Dan kali ini ada Denada yang makin hari makin cantik dan awet muda. Apakah dia pakai bahan pengawet atau memang? Kita baca artikel berikut ini. Sudah 2 kali oplas, Denada bakal operasi plastik lagi. Emang udah 2 kali? Beneran? Apa sih Kak? Facelift? Sebentar, segini udah 2 kali. Ini ya. Tanggung kita ngomongin tentang operasi plastik. Di sini ada foto. Ih, cantik banget. Ini oplas plus edit nggak sih? Edit lah pasti. Jelas. Jelas. Tapi gak suka dia mah jujur-jujur aja Tapi loh. kan ini sekarang ini operasi itu kan ada yang namanya facelift, mini Ya. facelift, Ya. ada yang namanya botox, ultera, apalah. Kalau Semua. Kadina dia apa? Semua. Mini facelift atau facelift full? Mini facelift karena 2 kali aku 2023 aku mini facelift cuma wajah dari pipi ke bawah. 2025 mini facelift juga cuma dari pipi ke atas. Oh jadi ada bagian bawah? Maksudnya dagu maksudnya dagu. Udah tadi di awal. Leher bawah maksudnya Sebentar. Gimana sih? Bawah tuh leher ke atas. Oh jadi. iya maksudnya leher ke bawah. Badan Oh, itu tidak maksud- menutup kemungkinan. Oh, tidak menutup. Oke, Ya. itu kenapa dibikin 2 fase gitu? Karena dulu 2023 memang menurut dokternya aku masih belum butuh yang atas. Bawa Oke. dulu. Dokter yang sama? Dokter yang sama. Di Korea? Di Korea. Gimana aja sih jadi yang di... Jadi kemarin yang yang pertama itu yang di jahitannya di sini nih. Di sini sampai di belakang. Jadi yang ditarik itu adalah ini nih ini kita hilang nih. Ini nih hilang nih, udah nggak ada lagi. Terus biasanya kalau kita udah kepala 4, apalagi udah menjelang kepala 4 itu biasanya pipi di sini turun kan. Iya, benar. Nah, karena ini ditarik kemarin. Double chin. Nah, itu kalau double chin kayaknya ada prosedur sendiri. Cuma karena semua kemarin ditarik. Dia bisa gitu loh. Kalau ini ditarik, otomatis dia akan lebih shape dagunya. Oh. Terus ininya juga hilang. Tapi ya nggak bisa hilang banget karena kan kita Ini berekspresi. yang fase pertama. Jadi dari sini nih ke bawah. Terus. Ya ini kan biar jelas, tuh kan lagi jelas. Nah yang kemarin yang 2025 itu aku melakukan 2 prosedur. Namanya forehead lift sama ponytail lift. Forehead lift itu yang ditarik adalah dari bagian sini ke atas. Sini nih, ini ke atas. Nah jadi staplesnya jadi nggak pakai jahitan. Staplesnya itu adanya di sini sama di sini. Nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan dikit, karena ini ditutupin. Oke, bentar. Kok ada pakunya? Ketahuan deh. Kuntilanak kali dia ya. Pikir Susano. Ini bukan Susana, ini Susanto loh. Nah, lalu ada ponytail lift. Ponytail lift itu yang ditarik itu seperti kalau kita lagi di ponytail. Jadi yang Kita, lu aja. Juga suka lu. Lu juga suka, gue tahu lu. Pengen, rambutnya kurang. Lupa. Jadi yang ditarik itu adalah bagian ini ke samping, ke samping, ke samping. Lu nggak takut ya? Enggak lah, ya gimana orang cari duitnya masih di sini. Mau nggak mau. Tapi beneran nggak kelihatan loh. Jahitan-jahitan. Alhamdulillah. Hidung nggak dimancungin? Enggak, belum. Tapi kepikiran. Sudah berpikir-pikir. Berarti emang nagih ya kalau... Bukan masalah ketagihannya sih, tapi emang kesadaran penuh bahwa aku umurnya udah segini, kerjaannya masih dari satu-satunya masih dari dunia entertainment. Oke. Zumba pun sebagai seorang instruktur Zumba dia adalah sportstainment. Jadi Iya, iya. sports dan entertainmentnya juga ada. Jadi ini hanyalah salah satu cara aku anggap sebagai investasi diriku. Tanggung jawab kerja. Tanggung jawab kerja. Siapa tahu dengan begini aku invest ke diriku, aku operasi plastik, aku segala macam, aku rawat diriku ke dokter kecantikan, menjaga kesehatan, konsultasi sama dokter gizi, ambil pelatih olahraga pribadi. Itu adalah
modal supaya aku bisa cari duit, Oke. karirku bisa insya Allah lebih panjang karena masih belum ada pekerjaan lain. Iya, iya. Badan mau diapain lagi? Iya. Iya badannya udah bagus, bodinya bagus. Ayah ojek, ayah ojek. Bagus kan? Iya, betul. Beda lah, A. Mau Kita jatuh. bicara umur 46, 47 ya sama umur 20-an ya. Pasti mungkin kita yang udah apalagi sudah ibu gitu pasti tahu lah. Kemarin dibagi 2 tahap ini. Apakah ada hubungannya dengan biaya? Bawa dulu menurut saya. Ya betul juga sih kan. Tapi kan memang mahal ya Kak ya? Mahal. Kalau tindakan ini berapa sih? Kalau yang pertama itu 9.000 9.000 US berapa sih ya? dolar ya, 150 ya. 150 juta. Tapi itu udah termasuk semua ya. Udah Ini. dokter, udah anestesi, udah obat, udah semua. 150 juta. 150 juta. Atas. Facelift ke bawah. Atas itu 5.000 sama 9.000. 5.000 sampai. Sama 9.000. Sama. Dua prosedur aku, forehead lift sama ponytail lift. Jadi udah 14.000. udah 2 kali ini kira-kira udah 300 juta sendiri loh itu biaya tindakan. Ya, lebih baru Lebih. tindakan. Baru tindakan belum. Di sana kan biasanya kalau di invasive kan seminggu istirahat dulu di tempat. Iya. Di iya. apartemen atau di hotel. 3 hari, Kan. 3 hari lah, 3 hari, Ya. 4 hari gitu. Ya udah tahu diri lah, nggak belanja-belanja. Tahu diri, bawa makanan sebanyak-banyaknya yang bisa dimakan dari Indonesia. Bawa kettle listrik, bawa panci listrik. Dia bohongan lu. Beneran, bawa panci listrik aku masak sendiri. Dan kalau di sana. Korea itu orang biasa jalan-jalan ya pakai perban Pakai gitu ya. perban tuh Pakai perban biasa. jalan gitu, Iya, gitu betul. biasa loh. Iya, iya. Tapi ada juga laki-laki yang di mini festive juga ada. Banyak. Bentar Malah lagi, sekarang banyak bentar yang lagi masih. juga lu gitu, Pi. Gue sih kayaknya belum lah. Nanti 45 lah gue di full facelift. Wih. Gue mau ganti muka gue jadi Tom Cruise. Ya. Mission Impossible. Lu bikin Kok ini pada apa nggak percaya gitu? Ya iyalah. Ada istimewa banget sama gue. sebetulnya sama Tom Cruise di Mission Impossible. Yes, it's impossible. Ini rumah kan emang enak dilihat dari dulu juga. Bisa aja. Beneran. Iya loh. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku Tapi aja kan- lahirnya terlambat. Kalau aku lahir duluan sih udah gue pacarin. Ini 38, 47 masih dekat kan lu pernah sama 15 tahun lebih tua juga sekali. So-soan, ada lebih tua. Mukanya merah lagi. Emang. Dia baru ingat. Aduh. Baru ingat. Aku ini siapa? Amnesia. Kayak suka amnesia Oh, iya. dia. Tempat tinggal juga ngirit jadinya. Tempat tinggal juga ngirit. Kebetulan dari pihak klinik tuh ada kerjasama sama satu penginapan yang dia bisa dapat inilah diskon. Harga gitu. spesial. Harga diskon. Nah, pokoknya di sana itu semua kan serba mahal. Aisyah diajak enggak? Enggak. Aisyah tuh di Singapura terus sekarang ya? Singapura terus ya. Dia kan sekolah udah Ya, udah kelas 5 SD. Kalau di Singapura itu masuk kelas 5 SD itu udah masuk higher primary namanya. Oke. Jadi dia sudah dipersiapkan untuk naik ke secondary school. SMP. Nah, persiapannya itu nanti tesnya apa segala macam itu agak berat. Kenapa nggak di Indonesia sih biar deket sama ibunya? Iya, sebenarnya kalau mikir praktisnya sih begitu ya. Cuma aku merasa pertama dia memang masih harus check up, itu satu. Yang kedua dia juga udah keburu sekolah di sana juga. Ya, ya, Dan ya, alhamdulillah tahun lalu mungkin kalau di awal-awal dia sekolah itu kan sekolahnya masih sekolah internasional, mahal banget. Itu aku udah kayak putus asa waktu Banget, itu. sebanget. Bang, ya buat aku itu Iya. mahal banget. Yalah Singapura pula ya? Singapura. Jadi aku waktu itu sempat keteteran banget sampai aku bilang ya Allah gimana caranya ya kayak susah gitu bayar sekolahnya juga aku keteteran banget karena kan kerjanya sendiri. Terus aku coba masuk ini deh kayak UMPTN gitu untuk masuk sekolah negeri di sana. Dia tuh bentuknya kayak UMPTN gitu bener-bener ribuan anak terus disaring gitu loh. Dia nyoba sekali gagal, yang kedua kali gagal lagi. Terus dia udah aduh ini. Karena bedanya jauh banget uang sekolahnya. Akhirnya masuk gak? Yang ketiga alhamdulillah masuk Gila, tahun lalu. pintar berarti pintar ya. Nah begitu dia udah masuk sekolah negeri, ya aku bilang alhamdulillah ya Allah ya udah biar berarti dia di sini aja biar pertolongan Allah kan. Aku jadi ringan uang sekolahnya walaupun hari-harinya masih tinggi banget. Cuma paling enggak duit. Tapi papanya di sana kan? Enggak. Oh, kira aku sentuh sama bapaknya. Enggak. Jadi Aisyah sama siapa? Ada di sana alhamdulillah ada. Om. Ada. Tiba-tiba jadi om. Tiba-tiba jadi om. Saya omnya. Random banget tuh, Pi. Oh setiap Ada celah lu masuk. Iya emang. Oh, ada yang ngejaga juga. Ada. Mandiri Mbak Siti banget Gemoy, berarti Aisyah Mbak tuh ya? Siti Gemoy. Siapa namanya? Ada Siti siapa? Gemoy. Siti Gemoy. Siti Gemoy. Siti Gemoy. Berapa sih sekolah di Singapura tuh? Sekolah
Kalau sekolah SD karena Mahal. karena Aisyah foreigner ya, orang asing itu 500. beda ya? Beda. Kalau warga negara itu bayarnya cuma $1 apa berapa gitu. Bohongan $1 doang. Sementara foreigner? Foreigner $560 Singapura Mahal tuh. per bulan. Apartemen juga di sana mahal-mahal ya. Apalagi warga negara mahal asing tuh banget. nggak ada beberapa rumah tuh nggak bisa Nggak milikin ya. bisa Rumah beli, tapi cuma pajaknya ribet. tinggi banget Iya. ya dan ribet 500 sekali. berapa tadi? $550. Sorry ya gue pakai buat itu ya. Iya, Allahu Akbar. 550. Anggaplah 560 ya. Ya anggap $560. Kali Sekarang 12.000. 12.000. Aduh, berapa sih? 12.000. Ya kali 12.000 udah dah. 12 juta. 12.000. 12.700. 12.000 $1 Singapura. Ah, nggak punya Nggak, dolar. iya. Ini nggak mainan Dikali dolar. 550 langsung maksud gue. Ya ini kan tinggal begini doang, 550 dikali 12.000. 12.000. Ya ini nolnya ilangin Iya, aja gitu langsung aja. aja. kasih Berapa tuh, berapa? 5 kali 2 0, 5 kali Ya, 2 80 11, juta. 5 kali 1 5, 5 1 5 berapa? Pinter dia. 6 6. Ya kan 66. kita ngajarin anak. Berarti kira-kira 70 juta, 65 sampai 70 juta. Enggak dong, Astagfirullahaladzim. 7 juta, 6 sampai 7 juta. Iya. Sebulannya. Ya, oh ya 500 kalau 5.000 ya, ini 500. Ya. Tapi ini semua ada lagu tuh. Itu lu semua muka gue. Tapi kita akan mendengarkan suara berikut. Tadi tengah-tengah lagu itu ada suara Aisyah. Itu suara Aisyah pas Berdoa. Jadi ketika besoknya dia mau kemo. Hal yang paling dia takutin dulu saat dia itu lagi masih aktif kemo adalah saat dia harus kemo besokannya. Itu menakutkan banget buat dia karena kan sakit. dan dia masih kecil sekali. Dia masih kecil sekali dan itu sakit. Dia harus menjalani prosedur kemo yang di luar obat minum itu adalah suntik ya. Suntiknya juga sakit. Terus suntik yang di sini sama satu lagi kan suntik yang langsung ke portnya dia, satu lagi yang suntik dimasukin ke tulang belakangnya. Dan itu karena ya, sakit itu banget sakit ya. banget dan itu harus dilakukan. Dia melakukannya itu dengan sadar total gitu. Jadi Gak ada di bius gitu? kalau mau diambil setiap beberapa waktu sekali dia tuh harus diambil cairan dari dalam tulang belakangnya itu. Nah biasanya itu dia harus ditempatkan di satu posisi sedasi, jadi setengah sadar, setengah tidur. Dia nggak 100% tidur, tapi dia juga nggak 100% sadar. Jadi terasa sakit tapi tidak Dia bisa melawan. Jadi bukannya hilang sakitnya, sakit tapi dia nggak bisa Tidak melawan. bisa melawan. Dia nggak bisa. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu, biasanya kan kita ibunya disuruh keluar tuh, tapi Aisyah nggak mau minta terus di dalam. Akhirnya aku bilang sama dokternya, aku bilang please, aku bilang nggak apa-apa, saya di sini saya nggak akan ganggu. Saya bilang dan saya nggak akan acting up lah, nggak akan histeris, nggak akan apa. Akhirnya dibolehin. Jadi dulu lihat. Jadi aku lihat di situ dari mulai dia begini, mulai dimasukin obatnya, terus mulai matanya mulai kayak setengah gitu, terus dia gitu, terus pada saat diambil kan dia kesakitan kan gitu, dia ibu gitu. Jadi dan bukan cuma itunya, habisnya juga dia akan ngerasain sakit yang luar biasa setelahnya kan, dari mulai maaf ya muntah-muntahnya, mual-mualnya, nggak enak makan, sakit, demam, drop badannya gitu kan, HB-nya turun, terus transfusi dan segala macam. Jadi dia selalu ketakutan. Nah, aku selalu ajarin dia dari kecil bahwa percaya, aku bilang bahwa Allah itu maha dekat dan Allah itu dengar. Setiap kali Aisyah ngomong dalam hati aja ngomong, ya Allah, itu percaya deh sama ibu. Itu Allah begitu Aisyah panggil langsung ngeliat Aisyah dan dengerin kamu. Aku bilang gitu. Jadi aku biasakan dia untuk berdoa. Ngomong sama Allah, minta sama Allah. Jadi setiap malam kalau besokannya dia mau kemo itu dia selalu berdoa. Dan aku bebasin dia, boleh ngomong apa aja. Nggak usah, aku nggak ajarin itu. Apa yang kamu takutin sih? Itu yang kamu omongin dan itu dia ngomong gitu, semoga besok kemonya lancar, blood flow-nya bagus karena kemoport atau saluran yang dipasang di dada untuk saluran kemo supaya dia nggak terus-terusan diinfus masuk lewat sini, itu tuh salurannya tuh kan operasi dipasang kan alatnya gitu. Nah saluran itu tuh kadang-kadang bisa mampet gitu, jadi di Aisyah, kasus Aisyah dulu agak sering mampet ya. Nah kalau lagi mampet itu tuh susternya tuh harus mompa dengan gerakan yang agak
besar gitu, harus ditarik agak dipaksa gitu. Nah, nggak sakit sebetulnya, cuma menakutkan buat dia. Jadi makanya dia selalu minta blood flow-nya lancar, kemonya lancar, yang kayak gitu-gitu. Berikanlah Shakira pada saat itu namanya masih Shakira, kekuatan gitu. Ya udah. Tapi Masya Allah ya, Masya itu Allah. terlewati juga Itu akhirnya. alhamdulillah semuanya terlewati. Itu aja kita udah bersyukur karena kita tahu nggak gampang. Dan nggak semua Dan orang. tidak semua anak mendapatkan gitu. Bisa berapa sekarang Izzat? Alhamdulillah 12,5 ya. Udah bisa Desember ini 13 tahun. ngobrol lebih luas lagi daripada sebelumnya. Sudah bisa ngobrol lebih luas, sudah teenager ya, udah ya gitulah, udah punya gengnya sendiri. Udah punya crush. Udah punya crushnya. Udah punya crush. Naksir-naksiran. Udah naksir-naksiran. Dia cerita. Cerita pasti cerita. Ih, seru banget kalau begitu ya. Iya cerita. Walaupun pas udah ibu ya. Aku akhirnya punya crush di sekolah. Oh iya? Aku udah, oh iya, yang mana? Tapi dalam hati, duk. Muka lu so tenang-tenang aja. Iya, mukanya sok tenang tapi sebenarnya deg-degan. Ya tapi Masya Allah lah, maksudnya gini loh. Anak-anak yang menjalani proses kemoterapi sekian lama ya, itu kan dia sebenarnya fisiknya dia tuh betul-betul diberikan satu treatment yang keras sebetulnya, sangat amat keras gitu. Nah, PR-nya tuh bukan hanya dia menyelesaikan itu dengan baik, dengan kemoterapinya dengan baik dan ya alhamdulillah dalam tanda kutip baik-baik saja gitu. Tapi juga setelah itunya bagaimana gitu. Kayak pada saat gigi susunya tanggal dan gigi dewasanya tumbuh itu aku ya Allah alhamdulillah Masya Allah. Pada saat rambutnya yang dulu botak terus tumbuh itu ya Allah terima kasih Allah alhamdulillah Masya Allah. Pada saat tinggi badannya juga bertumbuh kita juga ya Allah, alhamdulillah Masya Allah gitu. Jadi PR-nya tuh sampai seperti itu. Makanya anak-anak yang pejuang-pejuang kanker, yang survivor, mereka tuh masih harus kontrol terus sampai nanti mereka dewasa. Ini dinyatakan benar-benar bebas itu sudah terlewati kah? Sekarang ini Aisyah masih di dalam tahap namanya tuh remisi. Remisi itu biasanya 5 tahun setelah dia kemo terakhirnya. Ini baru berapa tahun keberapa? Tahun kelima, September ini. Ya Allah, ya Allah. Semuanya mohon doa dari semuanya. September tahun ini. September tahun ini. Jika terlewati baru bisa dinyatakan. Dibilang survivor. Pesan apa yang mau sampaikan ke Aisyah? Mungkin sebuah video yang. Aisyah, anaknya ibu. Setiap hari, setiap ibu bersyukur sama Allah, hal yang paling ibu syukuri itu adalah karena Allah itu baik banget kasih ibu rezeki anak yang Masya Allah kayak Aisyah. Terima kasih sudah selalu jadi anak yang mengajarkan ibu banyak hal, menyadarkan ibu banyak hal, dan selalu membuat ibu merasa ibu paling beruntung di dunia ini. I love you. Aduh. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga buat para orang tua yang lain. Amin. Jangan menunggu diberikan tantangan oleh Allah saja. Ya. Jadi apapun ya kita syukuri. Ya. Ya, betul. Di kondisi apapun anak kita. Di kondisi apapun disyukuri, dijalani, dan percaya bahwa Allah nggak akan meninggalkan kita. Itu sih yang paling penting. Ini balik lagi ke video editing tadi, ada caption yang membuat banyak orang tua ikut bersedih. Iya. Semua orang bahkan. Ini dari bapaknya. Bapaknya Ayah. Rekaman suara anak gua yang bikin gua mewek waktu syuting dan editing video musik Denada. Joy. Ciptaan Jeflo. Ini Jeflo ya? Ya betul, ciptaannya Jeflo, iya. Jadi yang ngedit tuh bapaknya? Yang ngedit bapaknya, itu sebenarnya ide itu datang dari Jeflo-nya sendiri gitu. Dia bilang kenapa nggak Jerry aja yang syuting, bukan cuma ngedit ya tapi juga syuting. Jadi dia yang bikin klipnya tuh dia? Dia yang bikin klipnya juga. Tapi Mas Jerry tapi udah punya yang lain ya? Nggak tahu aku, tapi kayaknya mestinya sih udah. Cari tahu deh. Ih, Juli. Dia aja nggak nyari tahu, lu yang mau nyari tahu ke dia. Gue mau tahu. Mantan bininya aja nggak mau cari tahu, lu yang mau cari tahu. Nah, tapi kalau ya udah gue juga pengen tahu, kasih tahu dong.
Tapi Denadanya sendiri udah ada yang baru belum sih? Banyak lah kalau aku mah. Lucu banget. Oh, cantik Anda ya. Tapi dia centong loh, banyak. Iya, banyak. Iya. Kalau aku kan syuting malam bareng dia ya. Kalau lagi break itu kan kita tuh suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Dia masih pegang HP-nya. Gak tau sama siapa. Apa sih? Gitu. Senyum-senyum gitu-gitu. Oh, senyum-senyum sendiri gitu ya? Iya. Terus kirim-kirim foto gitu-gitu. Siapa sih itu? Nanti dia Gue kirim foto. capek deh. Gak di mana ya Nanti Allah. dia kirim dong. Aku cantik gak? Udah sih A. Iya, itu siapa? Apa sih? Gue tuh pas kalau tiap malam tuh gak berani nanya, gue nanya sekarang. Mau tau gak? Gak. Ini gue kasih tau. Sini. Alah ya. Hah? Apaan nih? Iya. Emang iya? Apaan? Iya kan? Ih, parah banget lu. Bener Emang gak? iya? Lo kok emang Mau nanya? emang nanya bagaimana sih? Gimana sih? Kok dia malah nanya Konsepnya ke gimana? dia? Enggak, ini Konsepnya? ada kaitannya sama yang ini nih. Ada yang ini nih. Bentar, ada. Konsepnya apa sih? Beneran. Pi, gak ada, Pi. Ada. ada kaitannya. Beneran dia tetap. Pokoknya jangan mau nonton dia tetap Korean Pagi. Cing ciripit tulang bajing kacapit. Sik sik si batu manikam di parjoget sona manikotam binamang Cing ciripit tulang bajing kacapit. FYP semangatnya lagi dong yuk. Lebih semangat lagi, tepuk tangannya lebih kenceng lagi. Hup, asik. Kok mirip sih? Mirip banget deh. Kok mirip? Rambutnya sama. Beda di bewok. Tapi ini Bento itu wajahku lu banget, Pi. Enggak lah. Wajahku, banyak simpanan Enggak. enggak? Ngaco nih orang nih. Simpanan tabungan. Simpanan tabungan. Simpanan tabungan. Tabungan. Tapi ini Indonesian Idol, inget gak? Iya. Tahun berapa Iksan waktu itu? 2006. Menang juara berapa? Juara 1. Oh. Berarti idol pertama ya? Idol season 3. Apa sama Yang pertama tuh Yang pertama Joy Delon. Joy Delon? Joy Delon. Yang kedua? Sebenarnya Joy Delon karena Joy Delon. ada ya Joy. Ya ada. Joy Delon, Oke. Delon Joy. Yang kedua? Yang kedua Mike Mohede Mike Mohede almarhum sama Judika. Yang ketiga? Ya, aku Sama? Dirli. Dirli. Terus juara setelah dua. itu. Dirli juara 2. Setelah itu Rini sama Wilson. Oh iya Mau benar. ditanya lagi? Terus? Aris sama Gisel. Gisel. Terus? Tanya lagi Igo sama Citra. Terus abis itu ada Regina sama Sean. Abis itu ada Noella sama Hussein. Oh, iya. Terus setelah itu ada Liodra sama Tiara. Nah, angkatan Liodra, Tiara, Ziva, Mahalini. Mahalini. Itu angkatan itu luar biasa ya. Angkatan Bandit. Iya. Setelah itu siapa lagi? Ada Maria juga sama Abdul. Terus ada Salma sama Nabila. Ah, iya. Ini yang terakhir, sebelumnya ada Rimar sama Mark. Terus yang terakhir ini ada Sabrina sama Fajar. Yang baru menang kemarin ya. Lu hafal banget. Lu hafal ya? Kalau 1-2 hafal, sisanya mohon maaf. Duduk. Kita lihat yuk. Ada foto-foto waktu alumni pencarian bakat Indonesia waktu Indonesian Idol itu. Ada. Ya Oh, Allah. ini dia nih. Iksan. Oh, ini yang tadi malam. Ya, yang pas lagi final ya. Oh iya, ini yang pas final. Ya. Ya. Itu ngumpul semua. Nggak semua sih, jadi memang kadang-kadang pas di Idol tuh suka ada diundang tuh yang memang sesuai aja jadwalnya cocok bisa masuk yang ngikut gitu. Jadi foto itu siapa aja sih? Kecil. Itu ada aku, Marion, Noella, Regina, sama ini senior banget tuh ada Kak Ronald Silitonga. Oh, Cuman iya. dia sekarang udah tergabung di Magenta Orkestra. Gitu. Tapi kalian tuh punya grup sendiri gak sih? Sebenarnya setiap season itu punya ya. Jadi kalau angkatan Idol Sirik-sirikan gak sih grupnya? Sirik-sirikan gak sih? Berantem-berantem gitu gak sih? Atau Iya, kompak? Atau justru lempar-lemparan job? Enggak sih, kalau angkatan aku sih so far ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Kemarin sih kita sempat mau bikin project juga. Kayak angkatan pertama, angkatannya Kak Joy dan juga Delon. Itu mereka punya grup namanya Fire, First Idol Reunion. Fire. Itu makanya aku pengen bikin juga season aku.
kan season 3. Cuman ngumpulin jadwalnya mereka ini agak susah juga. Iya. Season lu juga banyak banget juga ya. Iya banyak banget sih. Kalau Lucky itu Lucky angkatan? Lucky angkatan Kadelon. Iya angkatan 1 juga banyak banget itu. Kak Helena, Kak Nania, itu angkatan 1. Iya, dan masih aktif sampai sekarang Masih ya? aktif sampai sekarang. Keren banget. Tapi emang pencarian bakatnya itu ternyata banyak serunya ya? Banyak banget serunya kalau ditanya pas idol, ya pengalaman-pengalaman yang nggak didapat, ilmu-ilmu yang nggak didapat dari sebelum ikut idol, dapat di idol. Gitu. Tentang public speaking juga dapat, bersikap juga dapat, di luar teknik vokal ya pastinya. Jadi memang banyak banget yang di train itu, jadi kayak ya vokal, ya attitude juga, karena kan di industri itu penting attitude ya, Iya. bener nggak sih ya? Iya, banget. Ya udah, abis itu selain itu juga banyak sih ada sesi psikolog juga kita di dalam situ. Dan emang dipersiapkan jadi idola. Iya. Nah, sesama idola juga kan ada yang mengidolakan. Kalau lu San, mengidolakan di antara semua anak idol itu siapa? Semuanya idola ya, tapi kalau ditanya ya, aku benar-benar mengidolakan siapa? Almarhum Mike Mohede sebenarnya. Kenapa? Lembut banget suaranya ya. Suaranya bagus, Baik. khas banget, yang paling luar biasa itulah, baik banget. Attitude baik. Sebaik apa? Baik apa, dibilang baik apa tuh dia tuh Hangat enggak gitu ya? hangat pasti, karena kan dia agak berisi ya, tuh enak banget, pelukable banget. Pelukable. Enggak, kayak gue aja kan enggak kenal sampai kenal, tapi kayak gitu ya, enak banget ya. Yes. Dia tuh super duper care, jadi dia nggak mandang-mandang siapapun, dia tuh kayak welcome aja gitu. Iya. Mau kata itu junior dia yang baru muncul meletek apa segala macam, dia tuh kayak gitu tuh kayak, dan dia tahu banget manggil. Karena ada beberapa juga ya yang dari pencari bakat juga di belakang ketemu dia main gitu, kalau nggak disapa nggak nyapa. Sementara di belakang gue gini, ini siapa ya? Kan ya maksudnya bukan mau senioritas ya, kan kita saling gitu. Halo. Karena kan kadang-kadang kan kalau misalkan ibaratnya ini baru muncul, kalau dia nggak nyapa duluan ya kan kita kan kadang-kadang nggak tahu gitu kan. Ada kan? Itu. Iya, sesuai sama namanya Hey, jadi kayak gini terus dia lihat ada gue terus gue juga kan takutnya kan dia juga dancer kan juga nggak tahu kalau di belakang panggung kan mau nyapa takut lagi apa gitu. Ternyata penyanyi dia. Pas dia itu yang tadi itu. Jangan. Tenang. Tapi jangan. Aku nggak ngasih tahu kok, nanti aku spill aja di story. Tapi kita pernah main ke rumah kamu ya? Betul. Aku belum pernah main ke kamu. Bukan rumah kita ya? tadinya deketan. Ada artikelnya katanya Iksan udah punya rumah tapi belum punya kekasih ya. Coba kita lihat. Sudah punya rumah, tapi hingga kini Ihsan Tarore belum punya kekasih. Kesulitan cari pasangan. Emang lu tipenya kayak gimana sih? Perlu cewek kayak gimana? Ya, langsung gitu bingung ya. Mandiri atau Arafi, penurut? ajarin tuh biar kayak Arafi. Tenang, nanti lu ke rumah gua ajarin. Itu ada nih calon lu ya. Mbaknya Rapater Mbak Lala tuh belum ada jodoh, tuh Mbak Lala. Terus ada lagi Sus Rini. udah nikah. Susnya Lili tuh. Tapi kan pada gue sekolahin pinter-pinter. Lala tuh udah S1 loh. Yang nggak kembali juga. Oh ya udah ya. Mary ada asisten gue. Kok Mary? Ya udah gue cariin. Gue cariin. Nyari pilih cewek penurut atau mandiri? Kalau dibilang penurut atau mandiri, aku lebih suka yang mandiri sih sebenarnya. Mandiri. Iya. Manja atau cuek? Lebih enak manja kayaknya ya. Kalau cuek tuh mana enak kita dicuekin. Iyalah dicuekin. Emang kita bebek, cuek bebek. Tapi Ihsan tuh hebat tuh. Nyanyi suaranya juga terjaga. Alhamdulillah. Terus host kuliner juga sekarang ya? Iya betul, di Trans 7 makan receh. Wih, host sekarang. Jadi, Makanya. Jadi memang Enaknya jadi host kan? Sama Enak. kayak nyanyi ya. Enak. Cepet datang, pergi, pulang, selesai gitu kan. Duitnya cepat dapat gitu ya. Tapi kan lu dari penyanyi jadi host. Makanya gue kan host. Gue kan lagi jadi penyanyi. Gue siap-siap dulu ya. Lu harus lihat gue tampil, band gue skandal. Punya karya baru lagi. Tunggu ya. Aku siap-siap dulu ya. Host dulu bro. Gue ceritain ya. Kalau artis itu di mana-mana dia yang diundang. Oh dia maksa, dia yang tampil.
Atau curiga dia yang bayar? Hah? Dia yang bayar? Dia itu jadi begini. Udahlah saya nggak usah dibayar episode kali ini. Bagaimana kalau saya? Begitu. Ya udah sekarang tolong Iksan nilai ya. Oke. Antara 1 sampai minus 10 berapa? Kita sambut ini dia Skandal Band Irfan Hakim. Tepuk tangan dong buat Skandal. Ada sini. Denada sampai minder loh lihat aku di sini. Ya ampun, ini lagu barunya. Baru lagi dan Ya lagi. ampun, hai Skandal. Keren banget lagunya. Keren. Aku suka banget tadi. Tapi kan aku kan juga juri ya. Ya. Aku kan juri kompetisi menyanyi-menyanyi Iya, kan. iya. Jadi boleh nggak kalau aku kali ini menempatkan diriku juga sebagai seorang juri? Gimana? Penampil, kalau soal lagu keren banget. Aku suka, tepuk tangan dong. Hebat loh. Sebulan keluarin single baru berapa kali sih? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Ngalah-ngalahin Janet Jackson ya. Iya. Penyanyi internasional juga nggak sebulan sekali loh. Beyoncé aja lagi minder. Makanya, Iya bener. apalagi kita yang di sini ya kan. Ini lagu saya yang nulis liriknya. Oh nulis sendiri. 10 menit. Kang Aceng ini yang bikin itunya aransemennya. Oh gitu. Iya. Itu sebenarnya apa tadi judulnya? Kawasaha. Kawasaha. Jadi Skandal ini kan adalah band ska. Sunda. L-nya tuh bisa lobagaya, bisa lip sync. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Gaya oke. Gaya yang paling penting. Iya. Artinya apa? Yang mana kawasaha? Kawasaha Kawasaha itu tuh apa? mirip siapa? Oh mirip siapa? Jadi ini tuh sebetulnya selentingan sedikit buat kekecewaan kepada yang kita percaya tapi tidak menggunakan kemampuannya untuk sesuatu yang benar gitu. Cuma nyari cuan dan lain-lain gitu. Oh, Jadi jalanan aja tadi diaspalin. Rumah jelek dibenerin. Cuma ngambil cuan. Oh gitu. Nggak takut nanti ada yang merasa kayaknya itu buat gue deh. Ya kalau yang merasa berarti ya dia. Seperti itu. Tadi ada rapnya juga. Cing ciripit tuh. Coba ajarin aku gimana. Boleh. Ayo. Coba. Coba yuk. Coba ya. Ajarin ya. Ya. Cing. Tuh, wah. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna. Coba padalang mawa wayang cek nong. Coba padalang mawa wayang cek nong. Sik batu manikam di parjoget kenapa di kota pinang minangi terapa jula. Cing ciripit tulang bajing kacapit. Sik batu manikam di parjoget kenapa di kota pinang Cing ciripit tulang bajing kacapit. Sik batu manikam di parjoget kenapa di kota. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna. Keren banget tepuk tangan. Itu tadi kolaborasi antara Sunda Dan Batak. Iya. Ya ini keren banget loh. Kan Anda rapper ya? Ya. Aku cocok gak nge-rap gitu? Enggak. Cocoknya? Enggak. Repotin orang. Enggak. Kalau soal nge-rap, nyanyi oke banget. Aku suka banget. Cuma kamu tadi suaranya agak kurang. Sayang, pada saat bagian kamu nyanyi tadi, pada saat dia... Cie godain ini ya. Tapi ini lurah loh. Ini Pak Lurah. Dan ini alat musik yang kita angkat sekarang adalah karinding. Ini alat musik dari Jawa Karinding Barat. dari Jawa Barat. Coba bunyiin, Kang. Namanya Karinding. Makanya kita angkat alat musik ini. Bagus banget. Pokoknya aku suka semua lagu-lagunya Skandal dan Irfan Gunawan. Semua orang salah. Lu salah mulu dari dulu ya. Pokoknya Skandal akan terus setiap bulan. Oke. Lebih keren lagi bintang tamu kita berikutnya nih. Ya, kita lihat. Sorry, Raffi sama Ihsan terus sampai minder saya mau tampil sini. Ya. Yaudah, kita ketemu sesaat lagi dengan bintang tamu lainnya. Tetap di FVP Warrior Pagi. Bisa gini loh kak, maaf. Iya. Oh. Lu mah kocak. Fania, jadi kamu itu berasal dari mana aslinya? Aku dari Jakarta kak. Jakarta. Iya. Kecelakaan motor.
Kecelakaan motor. Sejak betul. kamu usia berapa? Aku waktu itu 19 tahun, 2016. Oh sudah lama. Udah lumayan. Kamu saat itu mau kemana? Dari mana? Kebetulan habis jalan sama pacar waktu itu pulang. Pacarnya sudah turun. Enggak, jadi jatuh. Bareng pacar? Bareng pacar. Kamu dibonceng? Dibonceng. Pacar kamu nggak apa-apa tapi? Ya gimana sih kejadiannya? Jadi aku naik motor, terus jalanannya licin, jadi kondisi habis hujan. Di daerah mana, maaf? Di daerah Gunung Sahari. Oke. Jatuh dan kebetulan ya ada truk lewat. Jatuhnya tuh gara-gara licin, bukan? Karena licin, bukan karena truknya. Makanya kalau tadi kan katanya tertabrak truk, bukan ya? Maksudnya jatuhnya karena licin, maaf, tuh keras gitu. Sebenarnya sih nggak langsung hilang. Jadi kayak kena belakangnya aja, kena bagian belakang betis tuh. Tapi udah keburu buyar gitu. Innalillahi. Ya maaf agak. Ya nggak apa-apa. Jadi ya kan itu juga truknya truk besar. Truk besar, betul. Tadi disebut roda 6, sebenarnya kayaknya 8 atau yang double itu bannya yang gede yang banget. double Yang dump truck Iya, gitu. iya. Ya, Jadi kamu posisi jatuh, kaki kamu. kena. Kalau orang Indonesia tuh harus ada kata untungnya ya, maaf. Iya. Untung nggak dua-duanya istilahnya ya. Betul, untung waktu itu saya juga nggak kehilangan nyawa juga waktu itu, Iya, betul. iya, Ya. bersyukurnya itu. Bersyukur. Dan ketika diputuskan harus, mohon maaf, diamputasi, itu sebuah keputusan yang sangat besar dong. Iya, tapi harus dilakukan saat itu juga. Tidak ada pilihan. Nggak ada pilihan lain. Pakai kaki palsu pun kan nggak mudah ya. Perlu proses pembelajaran juga katanya. Betul. Iya. Mahal ke situ tuh. Lumayan Kak. Karena gimana kualitas ya. Iya, betul. Ini bisa gerak-gerak gitu gak sih? Bisa. Aku kan jalan biasa. Aku mau coba peragain. Boleh? Bisa gini loh Kak, maaf. Iya. Lu mah kocak. Lu mah kocak banget. Bisa nih, bisa puter, bisa gak? Kayak gitu, fungsinya diputerin gitu buat apa? Biar keren aja kan. Kan cuma aku yang bisa ya. Lu kocak banget sumpah. Aku doain. Dan kan kalau boleh lihat jalan nggak? Boleh, silakan. Bentar aku berdiri ya. Jalan mah biasa. Biasa aja. Dan ini perlu prosesnya latihan dulu ya? Latihan, betul. Sebentar, kan ada pilihan sebetulnya kamu bisa pakai celana panjang supaya tidak terlihat kaki kamu palsu. Tapi justru dilihat konten-konten kamu, kamu justru memperlihatkan itu semuanya. Kenapa? Sebenarnya konten aku merasanya sebagai bentuk kayak awareness juga untuk Oke, kasih tahu masyarakat setuju. kalau ada loh orang-orang kayak aku dan kita nggak perlu menutupi kekurangan kita, nggak butuh menutupi hal yang dalam tanda kutip aib gitu ya. Ya pede aja dengan kondisi apa adanya. Ya, kalau kamu apa yang tidak bisa kamu lakukan sekarang? Aku nggak bisa lari Kak. Ya jalan bisa lari. Jalan bisa tapi aku nggak bisa lari gitu. Nyetir. Nyetir bisa kalau yang matic. Oh iya, kan cuma satu Pakai ya. kaki kiri aja. Gas rem. Jadi pakai kaki kiri kalau nyetir kalau Iya. Oke, karena kamu hobi jalan-jalan, tempat mana yang pengen banget kamu kunjungin? Raja Ampat. Raja Ampat. Raja Ampat. Berenang bisa? Kalau dilepas bisa. Bisa beneran? Sebelumnya udah bisa? Sebelumnya udah bisa. Pasti beda dong? Beda, bener. Dan Aku sekarang jadi udah bisa? belajar lagi. Gitu. Udah bisa sebelah? Udah bisa. Ih, kamu keren banget tahu. Kamu keren banget tahu. banget. Kasih semangat dong buat teman-teman yang mungkin luar biasa seperti Fania, tapi mungkin belum ada sampai level Fania, rasa pedenya, rasa menerima kenyataannya buat teman-teman di rumah. Mungkin kenyataannya nggak sejalan dengan yang kamu inginkan. Mungkin ada hal-hal yang kayaknya kurang tepat buat kamu, kurang kayak ini nggak bagus buat kamu. Cuman tenang aja, pasti dari setiap kekurangan pasti ada kelebihannya, dari setiap hal yang negatif pasti ada sisi positifnya. Jadi ambil aja sisi positifnya dan keep going. Terima kasih Deni sudah cerita di sini juga. Terima
Buat pemirsa juga terima kasih ya. Nonton ya video klipnya saya yang tadi loh ya. Oh, keren banget lagunya. Ngalah-ngalahin penyanyi internasional. Iya. Oke, Bulan begitu. 5 kali keluar single baru. Udah ada yang ngedumel, sampai ketemu lagi di Bebek Border Pagi.